Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat semua. Tetap semangat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaannya. Anak-anakku semuanya, marilah sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari seperti biasanya sebelum kita mengawali untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca surat Al-Fatihah. Adapun untuk surat pilihannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Mari kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah membaca dari Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, yang maknanya Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maknanya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kitab yang bernama Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku semuanya, hari ini kita juga akan mempelajari sebuah materi pokok, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, adapun indikator yang akan kita capai yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya. Yang keempat, menunjukkan dalil tentang kemurnian Al-Qur'an. Yang berikutnya, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, maka kalian semuanya diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan kitab
dan Rasul penerimanya dengan benar. Yang keempat, menunjukkan dalil bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. Dan yang kelima, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Dari kesemuanya itu, kalian semuanya diharapkan bisa menghargai pemeluk agama lain yang merupakan salah satu wujud menjalankan perintah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian bisa berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat agama yang dianut, serta kalian semuanya menghindari perilaku tercela terhadap penganut agama lain berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya. Anak-anakku, iman secara bahasa berarti percaya dan yakin. Sedangkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan kitab? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada rasul pilihannya agar kemudian menjadi pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kitab itu adalah wujud rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar kita tidak tersesat menjalani kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, jangan lupa ya, setiap hari kita semuanya minimal harus bertilawah Al-Quran. Sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 1-3. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, anak-anakku sekalian, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya tidak hanya Al-Quran saja ya. Ayo, adakah yang tahu? Ya, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Oleh karena itu, kita semuanya harus toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Sedangkan kitab Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan harus dipedomani isinya. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam harus mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin tilawah, serta menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, juga menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Anak-anakku semuanya, sebelum video ini saya akhiri,
Pak Udin punya pantun nih. Cantik nian kota Kendari, pasirnya putih teramat indah. Setelah usai materi, mari serentak mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Terima kasih atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.